Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya Lur? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat ya Lur ya. Oke, pasti dulur-dulur kesini gara-gara lihat gambar palu di depan sana ya kan. Lur, gini Lur. Kita boleh mau ngetes clear, tapi ya ngapain gitu loh. Kalau memang sudah layak seperti ini, ngapain kita pukulin pakai palu, pukulin pakai apa? Kemarin saya lihat itu pakai gergaji apa. Terus pada akhirnya dipoles. Ya sama aja. Mau clearnya sejahat apapun, kalau sudah aspal yang menghantam ya tetap gores Lur. Gitu. Itu kita berpikir secara nalar aja lah. Nggak mungkin misalnya customer kita habis ngecat di tempat kita terus dites di palu terus di apa ya, dipukul pakai benda yang keras tuh nggak mungkin. Gini Lur, itu hanyalah sebuah pembodohan. Kalau saya lihat itu membodohi diri sendiri, bikin capek diri sendiri. Habis dipukuli, habis itu dipoles, ya ngapain gitu Lur, koplok iya kan. Oke Lur, di sini saya jelaskan dulu. Ini sesuai janji saya yang kemarin. Untuk ngilangin debu atau kotoran yang ada di clear. Nah, di sini saya punya tolkat. Tolkat ini ukurannya 1500. Ini kan bukan meler ya, jadi saya pakai 1500-nya aja. Untuk tolkatnya mungkin bisa di sesi pas meler atau enggak ada kotoran yang mungkin besar, lebih besar dari debu yang ada ini. Oke. Oke ya Lur ya, di sini saya jelaskan dulu. Jangan salah paham dulu, jangan berpikiran negatif dulu. Oke, tenangkan pikiran, seruput kopinya Lur, seruput, nyalain rokoknya Lur. Oke ya Lur ya, seperti yang saya bilang kemarin, di sini kita akan koreksi untuk bagian-bagian yang mungkin ada debunya. Terus ini di sesi ini kita nanti akan memerlukan poles. Nah, di sini saya luruskan dulu, jangan berburuk sangka dulu. Gini ya Lur ya, untuk poles itu kan namanya di dunia refinishing itu kan untuk mempercantik hasil pengecatan kita. Nah, di sini saya tidak akan poles di keseluruhan media yang ada ini, tapi di sini saya akan koreksi bagian-bagian yang ada kotorannya seperti yang saya tunjukkan di video ini ya Lur ya. Apabila, nah ini perlu dicatat. Dengerin Lur, dengerin. Apabila hasil pengekliran yang sudah kita lakukan kemarin itu layak untuk kita kasihkan customer, cuma ada kendala sedikit yaitu debu ya. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya pengekliran itu kita nyatakan gagal. Mohon maaf, ini bukan berarti gagal bagaimana ya. Misalnya kita ngeklir kok jeruannya gede-gede, terus clear-clearannya kok nggak mengkilat, ngesop apa absorb ya, ngedrop gitu. Terus kalau nggak gitu ada poppingnya. Nah, itu wajib kita ulang gitu loh. Bisa kalau misalnya jerukannya nggak terlalu over, bisa kita amplas keseluruhan lalu kita poles. Tapi kalau jerukannya sudah over banget, itu kita amplas lalu kita flow coat atau clear ulang gitu loh ya. Itu penjelasan singkat dari saya biar dulur-dulur nggak salah paham. Oke, di bagian yang mungkin ada listnya ini atau ada natnya itu saya solasi. Solasi ini gunanya untuk hiasan ya Lur ya. Sorry, bukan hiasan lah ya. Ini apabila kita melakukan pemolesan biar nggak bablas, itu kita jagai di bagian yang ada natnya seperti ini. Biar ketika spon itu mengenai media itu nggak bablas sampai ke media, sampai ke dasar cat ya. Kadang di bagian-bagian situ tuh rawan untuk kandas Lur. Oke Lur, saya jelaskan lagi. Di sini kalau dulur-dulur pengeklirannya itu modenya mode flash off, mungkin indikasi debu atau kotoran tertanam itu masih tinggi ya. Nah, di sini kemarin kan saya bilang di sini saya nggak mau adu skill atau apa, karena mengingat kita yang terjadi di lapangan itu dengan apa namanya tempat yang ala kadarnya itu memungkinkan kita kalau main flash off lama-lama itu
bisa-bisa kotoran itu nanti itu akan nempel terus ketanam. Nah akhirnya kita nggak bisa memperbaiki clear yang sudah kena kotoran yang sudah ketanam. Jadi akhirnya ya wassalam, akhirnya ya pasti ngulang gitu lur. Itulah pokoknya kalau di sini saya sukanya nggak pakai flash off karena ya itu tadi tempat saya kan belum steril gitu lur. Jadi saya nggak flash off di sini. Saya inginnya itu kotoran itu menempel di atasnya clear, jadi nggak kesempat ketanam. Kalau memang mau flash off ya gini caranya lur, ditembak 2 kali tanpa jeda, tanpa flash off. Habis itu kalau dulur-dulur memang pengennya flash off ya setelah 2 kali tadi itu mungkin clearnya itu kotorannya itu masih nempel di atasnya yang 2 lapisan tadi gitu lur. Caranya seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan lagi untuk sistem polesnya. Saya menggunakan untuk yang awal itu saya pakai Ivory untuk cutting komponnya ya. Ini untuk mengikis bagian yang telah kita amplas tadi supaya goresan-goresannya itu bisa hilang ya lur ya. Di sini saya pakainya Ivory, murah kok, harganya cuma 80.000 nggak salah. Oke lur, tujuan daripada pengamplasan itu menggunakan grit yang bisa dikategorikan halus itu biar nggak nyisain baretan yang terlalu dalam. Kemarin ada yang bilang, mas kok malah baret-baret ya saya setelah saya amplas gini. Nah mungkin saat sesi pengamplasan nggak diperhatikan untuk gritnya, terus pemakaian komponnya mungkin salah atau gimana kan kita nggak tahu ya lur ya. Apalagi kalau warnanya itu hitam, ini tergolong gelap ya, itu akan kelihatan banget baretan-baretan amplas itu kalau nggak kita benar-benar menggunakan amplas yang halus ya. Kalau untuk amplas yang saya pakai itu mungkin untuk sesi-sesi koreksi seperti ini aja, tapi kalau untuk keseluruhan kita bisa pakai yang lebar ya lur ya. Jangan yang seperti itu untuk ngoreksi aja, untuk clear yang ada kotorannya, terus mungkin ada popping atau enggak meler gitu bisa ya lur. Tapi kalau untuk keseluruhan nggak bisa lur karena itu kecil gitu lur. Kalau dulur-dulur pengen pakai amplas yang biasa yang pakai air bisa menggunakan ukuran 2000 atau enggak 3000 ya lur ya, biar halus banget. Nanti untuk sesi pengomponannya atau pemolesannya itu enggak terlalu capek ya lur. Jadi untuk ngilangin baretnya itu enggak terlalu capek gitu lur. Oke. Setelah tadi kita kompon menggunakan Ivory pertama, di sini saya lanjut untuk menggunakan Mezirna yang ukuran 2400 ya. Ini masih sesi cutting kompon ya. Jadi untuk yang pertama sponnya saya menggunakan kuning, agak lebih sedikit kasar daripada yang kedua ini. Jangan lupa sebelum kita melakukan pemolesan di situ itu yang saya pegangin yang pakai semprot-semprot tadi itu isinya air ya lur ya, untuk bikin tekstur daripada spon itu enggak terlalu keras. Jadi pas pertama moles tuh enggak langsung kayak macam gesekan yang langsung menghantam ke media gitu ya lur. Jadi kita lembut pakai air gitu lur. Oke, di sini seperti yang dulur-dulur lihat, fungsi daripada solasi itu untuk membatasi ketika kita terlena, karena di situ ada nut itu list ya, dia timbul. Kalau kita nggak batasi itu takutnya bablas, nanti lapisan clearnya kemakan habis, malah kacau balau. Oke lur, setelah ini untuk polesnya saya stop di sini. Habis itu kita kupas solasinya, terus kita nanti kasih anti jamur atau protek ya, protek ultra. Di situ mungkin yang dibilang nano keramik mungkin kayak gitu lur ya. Untuk warnanya itu warna merah. Dan di sini untuk stepnya itu cuman saya pakai pertama tadi Ivory, terus Mezirna yang ukuran 2400, terus 2400 ya. Terus habis itu saya lap keseluruhan menggunakan ini Mezirna yang untuk anti jamurnya gitu lur. Untuk hasil yang ditampilkan seperti ini. Terus setelah ini kita semprot lagi menggunakan air, lap menggunakan tisu atau kain yang lembut. Setelah itu kita semprot lagi
menggunakan air lagi untuk memperbersih, biar lebih bersih lagi, kita lap menggunakan terakhir kompon. Nah, setelah itu kita kasih anti jamurnya. Untuk anti jamurnya di sini saya nggak poles, dulur-dulur bisa menggunakan poles, bisa juga dilap menggunakan microfiber aja. Gitu lur ya. Nanti dulur-dulur lihat sendiri hasilnya. Di sini saya hanya menjelaskan seperti itu aja untuk cara saya, dengan catatan tadi ya lur ya. Clear, sorry, kita nge-clear nggak pakai flash off, terus kotorannya itu nempelnya di atas clear, bukan ketanam. Kalau ketanam otomatis kita akan ngulang, apalagi warnanya itu cerah, warna putih atau yang cerah lainnya. Kalau kena kotoran yang mungkin besar dan over kotorannya, itu wassalam, pasti ngulang lur. Karena kalau kita clear, kotoran sudah ketanam sama clear itu nggak mungkin kalau kita amplas itu bisa hilang atau kita poles bisa hilang. Pasti dia harus ngamplasnya itu sampai dia benar-benar tembus ke kotorannya itu tadi. Gitu. Itulah manfaatnya jika kita nge-clear tanpa flash off di ruang yang mungkin nggak steril atau di luar ruangan. Itu manfaat banget lur. Gitu. Terus kalau memang dulur-dulur pengennya flash off ya tadi clear langsung 2 layer, jebret, habis itu flash off. Nah mungkin untuk kotorannya nempelnya di atas yang 2 layer tadi gitu lur. Untuk hasilnya seperti ini, nanti kita jelaskan. Oke ya lur, ini adalah hasil setelah kita koreksi tadi. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi penjelasan yang saya jelaskan di dalam video sambil moles tadi itu harapannya dulur-dulur paham ya. Jangan menyalahkan saya lagi, karena kopi saya sudah habis lur. Rasanya kayak kopi lur. Oke ya, kita perdekat ini media yang sudah kita koreksi. Untuk kotoran-kotoran yang tadi itu udah nggak ada, yang di sebelah sini sama mana tadi di sini ya. Nah sini nggak ada. Jadi seperti itu lur. Ini yang namanya clear coat correction. Saya nggak mau ngeliatin hasil giliran setelah di clear terus tahu-tahu mulus kenceling kayak pupunya perawan atau itu nggak bagus ya, nanti dikira saya sulapan. Oke, untuk yang bagian selebor aman. Lur, cair gitu. Ini ya, ini kalau misalnya sudah memang layak kita kasih ke customer seperti ini. Misalnya kalau ada pengeklirannya gagal terus jerukannya gede-gede ya mungkin bisa dipoles keseluruhan atau enggak dipelukut, diamplas dulu dipelukut. Seperti itu ya lur ya. Untuk penjelasannya. Yang ini kita perlu kasih flash karena mau ngeliatin partikelnya. Jadi biar kelihatan tak kasih flash. Ini lur, mana tadi yang polesan tadi kan di sini ya. Daerah sini sama sini. Hilang lur. Oke lur, itu cara saya. Tapi kalau dulur-dulur pengennya poles full ya silahkan. Tapi ini kan untuk hasil seperti ini menurut saya sih layak ya, layak kita kasihkan ke customer. Oke, seperti itu aja. Saya pamit undur diri. Apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan saja, request juga boleh, request mau diaplikasikan apa lagi nih mau diaplikasikan apa lagi tuh, request aja nggak apa-apa, nanti saya buatkan videonya. Kalau pengen tanya ya silahkan tanya di kolom komentar, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa jawab ya mungkin kemampuan saya seperti itu aja lur. Nggak bercanda lur. Oke lur ya,
Saya pamit undur diri. Harapannya dulu-dulu tetap positif dan jangan lupa makan, jaga kesehatan, sayangi istri dan keluarga. Kalau yang belum beristri, ya sayangi ibu bapak, sayangi pacarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.